Mulai mau dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, untuk kesekian malam kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk terus bareng-bareng belajar dan bareng-bareng mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab Al-Hikam ini. Semoga niat kita semua tidak ada niat yang lain, benar-benar niat karena Allah, menjadi amal untuk taqarrub ilallah. Amin. Sedulur, sahabat-sahabat, rekan-rekan kajian Al-Hikam, pada minggu kemarin bahwa ketika janji Allah, ketika apa yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran ataupun hadis sudah kita kerjakan, namun tidak terjadi apa yang dijanjikan itu, maka janganlah menimbulkan keraguan akan janji Allah. Seperti halnya Allah menjanjikan bahwa dengan sholat duha rezeki menjadi mudah. Bagi para pecinta kekayaan ini akan ditagih, sangat menagih kepada Allah. Kok duha sekian tahun hidup saya nggak ada yang berubah, gitu kan? Allah mengatakan, mintalah padaku pada DSM, doa sepertiga malam. Wis dilakoni, tetap apa yang diminta tak kunjung pula tercapai. Bagi para penagih janji ini akan menimbulkan pertanyaan, gitu kan? Namun kata Ibnu Athaillah, ketika keadaan seperti ini, famangkana kadzalik bal yambaghi ayya'rifa qadrahu. Penting sekali untuk mengetahui siapa kita, siapa Allah. Kita itu berdoa, meminta itu perintah, gitu kan? Niatkan dalam kita berdoa itu menjalankan perintah Allah. Bukan dalam artian kita menuntut doa itu untuk dikabulkan. Pengabulan sebuah doa, pertama hak prerogatif Allah. Yang kedua, kita harus bisa mencerna bentuk pengabulan seperti apa yang Allah berikan. Sebagaimana disimpulkan oleh Pak Samsul ya, dalam status Al-Hikam kajian kemarin itu, bahwa adanya kita bisa berdoa sendiri itu adalah suatu pengabulan dari doa kita, jawaban. Karena tanpa Allah menggerakkan kita untuk berdoa, kita tidak akan pernah bisa berdoa. Maka orang yang mendalami betul la ilaha illallah, kemudian la haula wala quwata illa billah, dia akan menjadi pribadi yang mengenal Allah. Nah, di antara ciri orang yang mengenal Allah yaitu ketika mendapatkan ujian, cobaan, penderitaan, baik sakitnya jasad, ditinggalkan orang yang dicintai, bangkrutnya usaha, maka hatinya tetap tenang. Berarti dia sudah kenal Allah, bukan hanya melalui amal. Kalau orang kenal Allah hanya melalui amal, ujung-ujungnya berbisnis dengan Allah. Saya beribadah, saya minta balasan. Saya sholat, mana kelancaran rezeki saya, kan begitu. Kalau rezekinya nggak lancar-lancar, bisa-bisa meninggalkan Allah, gitu kan? Padahal Allah mah mau kita sholat, mau enggak, tetap Allah, gitu kan? Maka ulasan minggu kemarin kurang lebihnya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, ketika kita mengerjakan amalan, niatkan pertama adalah mengerjakan perintah Allah. Bukankah takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah?
dan menjauhi larangan Allah. Lantas kalau kita mengerjakan sebuah amal menuntut di mana kita mau murni menjalankan perintah Allah. Kemudian orang yang ahli ibadah sekalipun itu belum tentu kenal dengan Allah. Nah, baris terakhir itu kan kemarin saya sampaikan bahwa ketika Allah sudah mengenalkan dirinya pada seseorang, tidak peduli dia amalnya sedikit ataupun banyak. Gitu. Contohnya begini, ada orang ahli ibadah, sholat 5 waktu gitu kan, rajin jamiah, rajin baca Quran, rajin apa. Tapi ketika tertimpa musibah, padahal musibahnya mungkin ringan, dia gelisahnya luar biasa. Kita jumpai orang-orang seperti itu. Bahkan kadang mungkin bagi rekan-rekan, bapak-bapak perukia sering ketemu gitu kan, seorang ustadz, seorang penghafal Quran, kok tingkat kegalauannya luar biasa, sampai terkena gangguan jin yang ketika diruqyah emosinya meledak-ledak gitu ya Pak, sampai dia galau, padahal dia ngafalin Quran tiap hari, murojaah mungkin, kemudian sholatnya juga insya Allah 5 waktu. Lah kenapa kok galaunya di atas rata-rata? Ketika tertimpa masalah, cemasnya luar biasa. Tapi ada orang yang mungkin wiridnya juga biasa, baca Qurannya juga biasa gitu kan, sholatnya juga tidak terlalu istimewa, tapi cenderung tenang dalam menghadapi kehidupan. Dalam menghadapi masalah tidak panik, justru lebih mudah menyerahkan semuanya pada Allah. Ini menunjukkan Allah mengenalkan dirinya pada orang tersebut. Ciri orang yang kenal dengan Allah itu ketika dia dapat masalah, dapat musibah, dapat cobaan, dia tenang, tidak muring-muring, seraya terus berserah diri kepada Allah. Itu. Maka minggu kemarin ketika Allah sudah membukakan idza fataha laka wijhatun minat ta'rif, jalan perkenalan menuju Allah, fala tubali ma'aha. Jangan pedulikan, jangan cemas dengan adanya inqala amaluka, walaupun amalnya sedikit. Nah itu. Maka kayak kemarin dengan wali gitu kan ya Pak ya. Ketika wali memang dipilih oleh Allah seseorang itu untuk jadi kekasihnya, walaupun dia penjahat, dia akan diberikan oleh Allah rasa cinta kepada Allah. Dia akan mengenal pada Allah, dia akan makrifat, bahasa kerennya gitu kan. Bahasa kitanya ya kenal gitu ya, bahasa kerennya makrifat dengan Allah. Dan ada saatnya kita-kitaan juga, orang-orang yang bergelimang dengan kesalahan ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencicipi manisnya mengenal Allah. Ada saatnya kita tidak meminta kucuk-kucuk, ada orang ngasih. Kita tertimpa masalah, tapi kita tetap tenang. Seperti itulah Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya. Tidak dapat terlepas dari sedikit atau banyaknya amal tersebut. Namun demikian, ada kelanjutan. Penjelasan musonif, pengarang Al-Hikam ini tidak berhenti sampai di situ. Ada penjelasan berikutnya. Sedikitnya amal itu, ketika Allah sudah mengenalkan dirinya, Allah akan membimbing orang tersebut untuk mengerjakan banyak amal. Tidak berhenti sampai di situ. Contoh Sunan Kalijaga, tadinya penjahat, begal gitu kan. Makanya ketika diskusi dengan Siti Jenar ya emosi.
bawaannya ya pengen mukul we gitu kan. Beda dengan karena tidak ilmiah gitu kan. Sunan Kalijaga ini mantan preman gitu. Maka ketika diskusi perihal hakikat ini ya agak terpancing beliau ini. Namun karena sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya, dipilih oleh Allah untuk mengenalkan dirinya pada Raden Said atau Sunan Kalijaga ini, maka setelah dikenalkan Allah pada orang itu, pada Sunan Kalijaga ini, Allah membimbingnya untuk memperbanyak amal. Nah, kelanjutannya seperti itu. Dengan sendirinya, ibarat kata mu'alaf atau preman yang dapat hidayah. Pasti setelah dia bertobat, kalau memang hidayah itu benar-benar Allah tancapkan dalam hatinya, nggak akan berhenti sampai masuk Islam. Dia menekuni, kadang bahkan sampai jadi pendakwah. Kadang lebih memahami Islam daripada yang lahir sudah Islam. Gitu kan? Yang lahir sudah Islam kadang malas belajar, malas taklim. Yang taubat ini justru lebih tertarik dengan Islam. Itulah kelanjutan dari ketika Allah mengenalkan dirinya. Allah tidak peduli dia sedikit amalnya atau banyak amalnya, namun Allah akan membimbing orang tersebut untuk mengerjakan banyak amal. Seperti itu. Nah, faida syara'a fil mujahadah, orang-orang yang sudah ditanamkan rasa cinta pada Allah, maka dia akan ada rasa mujahadah dalam dirinya, kesungguhan pengen benar-benar lebih dekat dengan Allah. Dia jaga sholatnya, bukan hanya dari zahir, dia juga pengen tahu sholat yang benar secara batin, pengen ikhlas, pengen khusyuk, pengen benar secara fikihnya. Dia juga pengen belajar ngaji yang benar. Dia pengen terus rindu dengan ilmu-ilmu Allah. Itu hasil dari Allah memperkenalkan diri. Faida syara'a fil mujahadah, maka ketika orang yang taubat, orang yang diberikan perkenalan pada Allah ini mencapai titik mujahadah, pengen terus dekat dengan Allah, wa tolat alaihi al-muddah, dan mujahadah itu kan gak sehari 2 hari. Orang memperbaiki ibadah itu gak sehari 2 hari ya, sampai meninggal gitu. Gak mungkin kita perbaiki sholat cukup sebulan. Maka kadang ke pasien-pasien ruqyah kan, Bu, perbaiki sholat ya. Kadang muncul pertanyaan dari mereka gitu kan, berapa lama gitu. Kayak mau sebelum mulai gitu kan, ada yang ruqyah di ruang periksa, padahal nggak dijadwalkan, cuma periksa medis, ada gejala gitu Pak, ada gejala gangguan karena batuk sudah 2 tahun gitu. Batuk 2 tahun, kalau dari segi medis, kalau TBC tubuh pasti kurus, berat badan menurun. Ini enggak, badannya seger. Kalau dikatakan COVID masa 2 tahun game over gitu. Nah, akhirnya ada indikasi ya, dibacakan ayat ruqyah beberapa dan reaksi muntah dan gemeter gitu kan. Nah, untuk saya suruh perbaiki sholat. Nah, itu tadi muncul pertanyaan, berapa lama Pak sholat tepat waktunya? Itu berarti mujahadah. Kita kan ngajak mujahadah nih, tapi dia batasi apakah sampai saya sembuh atau ke. Nah, itu ini kan repot. Nah, gimana kalau di 2 bulan 3 bulan nggak sembuh, nggak apa mau berhenti gitu kan? Ini yang penting, pendidikan pada pasien ruqyah gitu kan, bagi rekan-rekan yang menghadapi atau terjun di dunia ruqyah. Oke, dilanjut balik. Jadi karena mujahadah itu seumur hidup, ada kalanya rubama kasala, terkadang muncul rasa malas. Ini diakui atau tidak siapapun, ketika kita coba untuk istiqomah, contoh kajian,
muncul rasa malas dalam diri kita. Istiqomah sehari baca Quran 1 juz, ada saatnya kita itu merasa malas. Istiqomah pada subuh baca Al-Waqiah, ada kalanya rasa malas. Itu dalam ibadah, dalam bekerja pun sama. Orang yang PNS, rutinitas setiap hari berangkat ke sekolah, ayo berangkat jam 7, pulang jam sekian, berangkat ke puskesmas, berangkat jam 7, ada saatnya pada titik jenuh. Karena kenapa demikian? Karena al-insanu di sini bahasanya jadidun matbuun bihubil jadid. Manusia itu baru, karena yang qadim hanya Allah gitu kan. Manusia ini baru diciptakan oleh Allah dan dilengkapi oleh Allah ini, karena sifatnya manusia baru, sifatnya menyukai hal-hal yang baru. Dapat amalan, misal tahajud, suruh tahajud, baru sih semangat, kesananya kadang malas. Belajar, baru rajin, kesananya malas. Atau dalam segi benda, motor baru, setengah main, bosan pengen ganti. Ya sih mending aja istri wae bosannya. Karena kayak postingan itu. Ya makanya. Itu sudah kelengkapan, ibarat kata kelengkapan data manusia diciptakan oleh Allah. Karena manusia itu baru, maka menyukai sesuatu yang baru. Udah dalam segala hal, termasuk dalam ibadah. Kayak orang, misal baru pertama kali umroh ataupun berangkat haji, pasti ketika baru datang, ini cerita ke orang ini apal gitu. Kayaknya apa yang dijumpai di Mekah Madinah pengen diceritain semua. Kadang ada yang seperti itu. Tapi kalau dia haji sampai 3 kali, 4 kali, ya mungkin ada rasanya biasa aja di sini, gitu kan? Kalau pokoknya apapun ketika itu baru, pasti dia sangat mencintainya, menyukainya. Itu sudah kelengkapan data dari Allah, manusia itu diciptakan. Maka begitupun dalam ibadah, rubama kasalaan ba'di anwa'il ibadat wal aurad. Terkadang muncul rasa malas ketika orang sekalipun sudah ditarik oleh Allah untuk mencintai Allah, ditarik oleh Allah untuk mencintai Allah, sehingga dia menjadi ahli ibadah, dia mujahadah. Karena seumur hidup ada kalanya muncul rasa malas terhadap salah satu jenisnya ibadah. Ada ibadah, orang itu suka dengan satu ibadah, dia suka dengan sholawat, dawamkan sholawat gitu, suka banget dengan sholawat. Ada yang suka dengan dakwah tauhid mulai ruqyah, cinta banget gitu kan. Oke, dawamkan sholawat. Ada yang cinta banget dengan ilmu mutolaah, kayak Gus Baha gitu kan. Beliau itu kalau mutolaah luar biasa gitu kan. Dari jam berapa sampai adzan subuh itu kuat matanya. Itu ibadahnya, suka dengan belajar. Ada orang suka dengan sedekah gitu. Ada orang sukanya dengan tahajud. Nah ini macam-macam ibadah. Dari yang disukainya pun, di sini bahasanya, dari yang disukainya pun, orang itu kadang muncul rasa malas. Apalagi ibadah yang tidak disukai. Gitu. Orang demen banget dengan sholawat, itu ada kalanya dia malas dengan sholawat, ada kalanya senang banget dengan tahajud, ada kalanya malas bangun malam. Sok tanya, suka ibadah dengan dakwah ruqyah, ada kalanya ketemu pasien ruqyah malas juga, ada kalanya. Itu sudah dibekali. Hal-hal seperti itu sudah ada, pasti ada dalam diri manusia. Maka apa yang harus dikerjakan
ketika muncul rasa malas dalam istiqomah ibadah. Gitu kan? Sebenarnya agak nyambung dengan pertanyaan minggu kemarin ya Pak. Bagaimana ketika kita mencoba terus bergantung pada Allah, tapi ada saatnya gitu ya pertanyaannya. Ada kalanya justru malah cemas gitu kan, tidak istiqomah untuk terus mendekatkan diri pada Allah gitu kan. Nah ini sama saja, ada kalanya orang itu malas dalam satu ibadah bahkan yang disukainya. Rotibat alaihi fayasulu indahu syiddatul hammi wal ghammi. Bahkan warubama tasulu lahu nafsuhu attarka bil kulli. Bahkan terkadang nafsunya menghiasi rasa malas yang kadang-kadang itu untuk meninggalkan keseluruhan. Ada orang ahli tahajud total gak tahajud lagi. Ada orang yang tadinya rajin sedekah total jadi tidak sedekah lagi. Banyak kita jumpai. Ada orang rajin kajian akhirnya total tidak kajian lagi. Ada orang rajin jamaah ke masjid pada dia total tidak jamaah lagi. Hal-hal seperti inilah yang harus kita waspadai. Awal cuma sedikit nafsu membisikkan, memperindah, uslah ente duha bae temen sih. Angger bae melarat. Tahajud bae temen sih. Angger mengkon-kon niku. Ini nafsunya terus sampai benar-benar total. Masjid bae temen sih jamaah aku. Ini umah bae ga sang salat. Ci enak ya nih umah. Dicoba maning suki. Enak maning. Coba maning. Ayo sampai total. Kan begitu. Awal sih merasa bersalah. Coba. Misal, orang biasa sholat di masjid, jamaah misal. Sekali dia ke masjid, aduh, kayak BAB belum cebok, kayak mangan durung minum, atau durung rokok, bagi perokok gitu. Ganjel. Sehari sekali. Wes. Suki kine ketinggalan mana? Masih anak bersalah. Ketiga mulai pudar. Keempat, kelima, terus. Total biasa baik, wes kan? Biasa baik. Total. Itulah nafsu membisikkan secara total. Yang awalnya cuma sedikit, tapi kemudian nafsu akan membisikkan untuk secara total. Itu luar biasa. Kalau kita nggak paham jebakan-jebakan Batman seperti ini ya kita nggak tahu. Ya akhirnya dianggapnya biasa ya, lagi orang yang bahasa kita semono. Lagi teka malesnya. Iya kan? Bahas lagi. Nah apa bisa teka maling lagi teka medite. Nah, bahasanya cukup sampai segitu. Padahal itu bahaya sangat besar. Segera bangkit, segera bergerak, segera diperbaiki. Kemudian ma'akar qada sholain dauna amin ma'rifatillahi ta'ala farsyadahu. Nah, fa'arsyadahu asy-syaikhu radhiyallahu anhu. Maka kalau sudah begitu, pertama mintalah petunjuk kepada guru. Guru yang dapat mengingatkan, bukan mendukung kemalasannya. Ya, iya, kadang kan ada yang begini. Ya wajar lah, ente lagi repot, anu. Nah ini seakan pembenaran. Jadi diwajarkan, wajarlah ya. Ya sepenting mah masih sembahyang lah, masih sholat. Ini tidak memunculkan semangat. Tuh. Ini jangan sampai seperti itu. Farsyadu asy-syaikh radhiyallahu anhu ila annahu maristuna kelakuan idza fataha lahu wijhatun minat ta'rif ay nau'an minal ma'rifat kan arafa bi tariqiz dzauq anallaha ta'ala hadirun. Jadi kira-kira guru paling tidak menyampaikan begini. Misalkan kita aniki tekam guru. Kulake saya nih lagi males banget mengadukan curhat. Sing maune
kula ki istiqomah ngaji Quran, istiqomah gini. Kula ki Masya Allah lagi malas pisan. Pripun ya solusine? Nah, paling beli kira-kira guru itu menjelaskan bahwa ka'an arafa bitariqi dzauq annallaha hadirun ma'ahu dzauqan annahu la fa'ila illallah. Kira-kira guru mengatakan, wahai murid, bahasa gampang gitu. Ketahuilah, hadirkan Allah bukan hanya dalam hati, tapi hadirkan Allah dalam panca indera. Oh, berarti kok mendeleng Allah? Bukan. Dalam arti sebagaimana dalam pengertian ihsan gitu kan. Pengertian iman, pengertian ihsan gitu kan. Ketika Nabi ditanya malaikat Jibril di dalam Arba'in Nawawi kan begitu. Wahai laki-laki ini, kanjeng Nabi malaikat Jibril takon, terangkan arti ihsan. Setelah tanya arti iman, arti Islam, terangkan arti ihsan. Kemudian Nabi menjelaskan, awalnya sesungguhnya yang bertanya lebih tahu daripada aku. Kemudian dijelaskan bahwa ihsan adalah beribadah seakan-akan Allah melihat kita dan seakan-akan kita melihat Allah. Dalam arti bukan membayangkan Allah ada di hadapan, tapi merasa diri kita dipantau oleh Allah. Nah, kira-kira paling tidak guru kita ini mengatakan demikian, dalam arti mengajak kita, mengajarkan kita untuk terus bergantung pada Allah, untuk terus merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita akan malas dari istiqomah kita, kira-kira guru ini menyentil kita, ingat, Allah pun delengakan sampean. Allah itu selalu memperhatikan kemalasanmu, kemunduranmu, Allah tuh selalu memperhatikan. La fa'ila illallah. Tidak ada seseorang yang bisa berbuat apapun kecuali Allah. Ente harap apa urin? Napas bae bonus, napas bae min fadlihi wa ihsanihi, anugerah dan kebaikan Allah. Harap males, harap mundur, harap likian. Gerake tangan baik, ketipe mata baik, kerja cari nafkah baik, min fadlihi wa ihsanihi. Bukan atas karena kamu kuat, bukan karena atas kamu hebat, bukan. Berubahnya kamu dari miskin ke kaya, dari susah ke senang, berubahnya posisi kamu ilallah, la fa'ila ilallah, bukan karena kamu. Masa kamu mau malas? Nah, kira-kira orang yang bisa menasihati demikian, memotivasi, jangan sampai malah membuat wisdate, si penting mah masih anu. Ini seakan sih betul, seakan-akan iya ya, mumpung karena kita lagi repot ya, sekarang kau beli repot ya, harus perangkat panen sih kau gak. Kadang kan ngonon, sekilas betul. Aduh Pak Kiai, Pak Ustad, barang pusung panenan ge, sholat di radan bolong bulan. Kadang nah, jangan sampai orang yang dicurhati mengatakan ya date lagi panen. Semoga habis perangkat panen gak anu maning, sih penting mah habis perangkat panen balik maning. Perangkat panen game over. Jangan sampai yang memotivasi ke arah sana, tapi tadi merasa terus ada Allah, diawasi oleh Allah, semua atas kebaikan Allah, semua atas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang ketika saya mengatakan demikian, ada saja orang yang protes gitu ya. Ya, ketika ketemu pasien yang mungkin pernah mondok rada kritis konon kan. Tapi beli matang konon. Takon, lantas apa kalau semua atas kehendak Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu gunanya apa? Surat Ar-Ra'd ayat 13 itu. Sampai semua mereka ketemu model-model konon katanya. Ya.
ketika pasiennya radan-radan gitu. Nah, tapi memang harus dijabarkan, dalam arti ada rasa setitik rempeng ada, tapi oh iya mungkin dia nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Ya harus diluruskan secara tafsirnya, kita jelaskan, kita sampaikan, gitu kan? Itu. Ya harus detail. Maka disitulah makna dari terus belajar dan terus ngaji, gitu kan? Kemudian dilanjut. Daukan annahu la fa'ila illallah bi an hasalallahu tajalil af'al. Ini luar biasa. Hasil dari kita menghadirkan Allah dalam hati, menghadirkan Allah dalam gerak kita, menghadirkan Allah dalam masalah-masalah kita, melihat Allah dalam segala urusan hidup kita, maka kita akan menghasilkan tajalal af'al. Kita akan melihat Allah dalam segala perbuatan. Kita akan melihat Allah dalam segala ucapan. Kita akan melihat Allah dalam segala kejadian. Itu luar biasa. Bukan melihat wujudnya, tapi melihat kehendaknya. Gitu. Kekuasaan Allah. Ada orang kita sudah berbuat baik gitu kan. Kita sudah mencoba, ada orang yang nyinyir, mencela, bahkan memfitnah. Seperti yang terjadi di itu kan, kabar tadi dituduh teroris gitu kan. Semoga Allah memberikan pertolongan gitu kan. Ruqyah, sahabat Ruqyah kita ada yang dituduh teroris gitu kan. Belum tentu penjelasannya gitu. Nah, ini kalau kita melihat Allah dalam hal itu, yang menggerakkan orang memfitnah, yang menggerakkan orang, mengizinkan orang untuk membenci, ya Allah, itu kan, maka akan santai. Itu arti dari tajalal af'al. Allah itu hadir, Allah itu menampakkan diri dalam segala sesuatu. Bukan wujudnya loh, tapi kita menyadari semua atas izin Allah. Kegarongan, kebangkrutan, kesedihan, semua atas izin Allah. Namun harus dipahami juga bahwa tidak semua yang Allah izinkan Allah ridhoi. Ini jangan sampai lepas kaidah itunya. Tidak semua yang Allah izinkan Allah ridhoi. Maling berhasil nyorong motor, izin Allah. Selamat izin Allah. Selamat sampai motor pirang-pirang. Duduk karena durung wayai apes. Ini bahasa orang awam. Kalau kita bahasa orang ngaji ya atas izin Allah. Tapi apa yang Allah izinkan belum tentu Allah sukai. Gitu kan? Baik, dilanjut. Termasuk Fir'aun ya atas izin Allah juga. Berpuasa bahkan ngaku Tuhan ya diizini baik. Bukan, tapi tidak mesti apa yang Allah izinkan Allah cintai. Itulah tajalal af'al. Ketika urutannya bersambungan kan, maka kenapa saya memutuskan kalau awalnya saya pilihkan yang sesuai ternyata kenapa di hati saya nggak memunculkan ketenangan. Terus terang, kenapa akhirnya mulai ini Pak mengurutkan materinya ini dari halaman 7 lagi gitu kan, 8 lagi, karena kok saya nggak menemukan ketenangan dalam menyampaikan materi ini. Nah ternyata agar supaya tidak terputus-putus. Makna yang dituju, maksud dari musonif ini sampai harus berurutan ternyata, gitu kan tahapannya. Nah diantaranya itu tadi bahwa saya ulang kesimpulan dulu, bersihkan hati, gitu kan. Ketika sudah bersih hati akan diberikan daqaiqul asror, mampu membaca hikmah dari setiap kejadian, mampu membaca nilai positif dari setiap kejadian. Maka berikutnya adalah
tajalal af'al. Kita akan mampu melihat Allah dalam segala kejadian. Ini luar biasa. Kita sudah, kalau sudah begini kita sudah kenal Allah, walaupun tipis, walaupun dikit-dikit, alhamdulillah kita sudah kenal dengan Allah. Paling tidak kita tidak gampang panik dalam menghadapi problematika hidup. Paling tidak itu. Jadi lanjut balik. Alladzi wa awalut tajaliyat indahu. Tuh, mereka para al-arif billah, para kekasih Allah yang sejati, para aulia Allah. Gitu. Siaran wali itu tidak jadi patokan dari keanehan. Makanya Ibnu Athaillah dalam membahas kewalian itu, seseorang yang tampak karomahnya, tampak keistimewaan, bukan karomah gitu ya, khawarikul adatnya, berbeda dari kebiasaannya, belum tentu orang itu ikhlas dalam beribadah pada Allah. Gitu kan? Orang ini istimewa, bisa jalan di atas air gitu kan. Orang ini bisa menghentikan hujan, kayak yang lagi spiral ya Pak. Iya gitu. Bisa menghentikan hujan, bisa jalan di atas air, bisa. Nah, ini belum tentu orang ini ikhlas dan istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Jadi jangan gampang kagum dengan hal-hal yang magic seperti itu. Tapi rakyat kita itu senang dengan hal seperti itu. Mulanya awal-awal ruqyah syariah itu muncul masyarakat gandrung. Karena orang dibacakan ini langsung ada reaksi. Tapi yang disenang itu reaksinya, bukan esensinya. Makanya gampang meninggalkan gitu kan. Ada sekarang lagi viral bisa menghentikan hujan ini dan itu, orang senang. Padahal yang muncul hal seperti itu belum tentu istiqomah. Orang kafir pun bisa. Lihat di Bali gitu kan. Apakah festival Singkeris itu suka baru pada kesurupan, bakal acara ngaben pembakaran mayat diawali festival pun dikit. Itu orang kafir aja kebal gitu. Jadi bukan jadi patokan keanehan pada diri seorang itu, orang itu adalah kekasih Allah. Justru kadang kekasih Allah itu biasa dia dagang, kadang dia seorang guru, seorang petani, kadang juga dia seorang mancing gitu, sholatin di bergodong. Nah itu. Lanjut Malik, sedikit Malik. Jadi tajalul af'al adalah pintu masuk pertama bagi para kekasih Allah. Awalut tajaliyat indahum, sampai mereka benar-benar mukasyafat dengan Allah itu diawali dengan tadi bisa memahami kehendak Allah dalam segala sesuatu. Dibuat saya Allah sehingga kecangkul motor. Kalau belum paham itu kehendak Allah sih nunggu bangsi nyetir. Wah balas gak nyetir kayak santer bae. Padahal mah dia santer yang nyetir. Nah itu jadi awal orang itu benar-benar musyahadah sampai mukasyafah dengan Allah itu awalnya itu adalah mereka tajal af'al dulu, mampu membaca kehendak Allah, takdir Allah dalam segala kejadian. Kemudian li'annal qasda minal amal al-qarbu min hadratir rabbi, karena tujuan dari sebuah amal itu adalah taqarrub kepada Allah. Amal apapun, jadi walaupun kadang orang amalnya masih sedikit, kemudian dia mampu mengenal Allah, mampu membaca takdir Allah dalam segala sesuatu sehingga ikhlas. Karena apa? Karena makanya saya bikin status itu
amal yang sedikit disertai hati yang hadir, itu nilainya ribuan kali di sisi Allah, lebih baik daripada amal yang banyak tapi hatinya lalai. Dia sholat banyak apa tapi hatinya lalai, sebatas rutinitas, tidak benar-benar hadir ketika sholat. Ya Allah, saya butuh Engkau, saya sholatnya ini pun gak ada apa-apanya dengan dosa-dosa saya. Hatinya benar-benar manceleng hadir di hadapan. Ini jauh lebih baik nilainya dari orang yang banyak amal tapi hatinya kosong. Karena li'annal qasda minal amali al-qurbu min hadratir rabbi. Karena sesungguhnya tujuan dari sebuah amal diantaranya adalah ingin mendekatkan diri pada. Makanya kan bakar zikir ilallah, afdalu zikri taqarruban ilallah, gitu kan. Afdolnya, utamanya zikir untuk kita bisa dekat dengan Allah, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Kemudian baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan begitu. Afdalu zikri fa'annahu la ilaha. Jadi tujuan dari amal taqarrub apa? Kita beramal itu untuk apa? Untuk sholat doa itu untuk apa? Tahajudnya kita untuk apa? Kemudian sholat tepat waktunya kita untuk apa? Kalau untuk latihan ngolok ya nggak apa-apa, iming-iming gitu kan, iming-iming dengan balasan, iming-iming dengan pahala, iming-iming dengan dimudahkan urusan dunia, nggak masalah. Tapi harus terus mencari, jangan stuck berhenti di iming-iming itu. Kalau iming-iming itu nggak terjadi, kembali pada kekufurannya, kembali meninggalkan Allah. Berbahaya kalau kita mendidik orang setengah-setengah, kita mengajak orang setengah-setengah, ini berbahaya. Gitu. Baik, dilanjut balik. Ya anna qasdal amal min amal aqabu min hadrati rabbi. Maka dipertanyakan, ketika orang banyak amal tapi makin jauh dan makin tidak kenal Allah, ada apa dengan amalnya? Rajin kajian, dia dosa angger, iri angger, dengki angger. Rajin sholat, gitu kan? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi dipertanyakan, ibadahnya ini apa? Makanya kan sampai muncul nih wong awam, mending kita simply sholat direse karo tangga. Ente sholat bae angger bae iri bae karo tangga, cocote blesak, cangkeme amis ya. Mending kita nih sampai muncul bahasa begitu. Kenapa nih mau sholat kan? Salah dewek sholatnya berpenyakit. Sholatnya selalu mengharap iming-iming gitu kan. Pokoknya ibadah apapun, kalau kita kesimpulan dari penjelasan Ibnu Athaillah ini kesimpulan saya pribadi gitu ya, dari saya memahami mutolaah gitu. Ibadah apapun, ketika itu pertama ikhlas karena Allah, yang kedua syarat ikhlas harus mencakup segala, tidak ria, tidak mengharap urusan dunia, tidak ujub, tidak takabur, tidak merasa lebih baik, tidak merasa paling soleh, murni mencari ridho perkara Allah, pasti akan berefek dahsyat pada kehidupan, terutama pada akhlak kita, Tapi kalau ibadah itu berpenyakit, pasti tidak akan memberikan efek. Itulah makna dari tanha anil fahsya wal munkar. Sebenarnya bukan hanya sholat, semua ibadah. Contoh, seorang santri motivasi mondoke pengen jadi kiai, bagus. Ya daripada mondok pengen jadi garong kan. Pertama pengen jadi kiai, benar mononema. Cuma kadang embel-embel,
Maka wis dadi kiai mah kone dihormati wong. Muride akeh. Bisa gawe pondok san pengikutnya banyak dirubung-rubung wong. Motivasi yang salah. Jelas salah. Mangkat si umam pesantrennya gak boleh pahala. Gitu kan. Selama proses belajarnya pun tidak akan berkah. Walaupun dia jadi orang yang pinter, walaupun dia benar-benar menghasilkan ilmu, pulang ke rumah dia tidak akan mendapatkan ridho Allah. Karena itu sudah salah niat. Dari Syekh Azhar Muji dalam Ta'limut Alim. Sudah niat mencari ilmu, menegakkan agama Allah dan menghilangkan kebodohan, menjalankan perintah Allah, tolabul ilmu. Sudah, ketika ikhlas, maka kemanfaatan ilmu yang akan didapat. Mana pas ya? Tunggu 2 menit ya? Oh, pas buka. 2 menit ya? Kasih tahu. Nah, seperti itu. Maka itulah yang harus kita pahamkan dalam ibadah kita, betapa pentingnya menjaga nilai keikhlasan yang sesungguhnya hanya mencari ridho Allah dalam semua aspek ibadah kita. Oke, baik. Kemana tadi? Penutup ya. Kira ini yang minal amal al-qurbu min hadrati rabbi. Wa fataha tilkal wijhatu dalilun ala dzalik wa ala annahu muqtana bihi wa annahu sayasiru min ahli apa ini? Ridahu. Nah itu. Jadi kita akan menjadi ahli orang yang berhak mendapatkan ridhonya Allah. Cuma sekali lagi hati-hati banget kesimpulan ini. Ketika kita sudah terus berjuang gitu, menjaga ikhlas, menjaga apa, paling gampang diselentingkan, disisipkan itu rasa ujub, rasa cukup. Kita mau wis. Nah, jadi akan berbisiknya begini, berbisiknya nih, sampean dipai cobaan bisa tenang, ibadah bisa beli ada embel-embel yang lain. Ini sudah cukup kamu ini berkenalan dengan Allah. Sudah cukup ini. Tuh, kamu tuh sudah jadi orang yang di atas orang lain. Sedikit piar nih kayaknya ya. Udah batal semua. Jadi istighfar. Kalau kau beli piar sih mungkin. Ketika dibisikan itu oleh nafsu yang ditumpangi setan gitu kan, piar ini akan muncul. GR kalau kan. Merasa bangga sudah bisa mengontrol diri sesuai ilmunya yang disampaikan tadi. Akan muncul sedikit kadang, sedikit banget kegeeran ini piar gitu. Nah ini sudah gugur semua nanti. Maka istighfar lagi terus. Maka rubung-rubungnya bari ngeteh, bari jaburan gitu dalam rangka terus saling mengingatkan gitu kan, saling motivasi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.